Ya, pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Tadi kita sudah menerima penelpon dari Surabaya, dari Bandung, dan kemudian Jakarta. Dan kali ini ada penelpon lagi dari Madiun, Jawa Timur. Dari Madiun. Selamat siang Pak Kusnanto, selamat siang. Apa yang kemudian ingin Anda sampaikan berkaitan dengan proyek kereta cepat ini, Pak? Iya. Silakan, Pak. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Silakan. Iya. Iya, Pak. Kalau Indonesia punya perusahaan kereta api, kenapa ngambil dari RRT atau Tiongkok atau Cina gitu? Ya. Maaf Pak Kusnanto, mungkin suaranya bisa diperjelas begitu? Iya. Kan Indonesia punya perusahaan kereta api sendiri. Oke. Kenapa ngambil dari Cina? Oh, oke. Anda mempertanyakan kenapa kita harus jauh-jauh bekerja sama dengan orang Bekerja sama Cina. dengan Cina ya? Iya. Kalau kita ada Kan duitnya kami seharusnya di enggak ya Madiun Pak ya? punya perusahaan kereta api. Oke. Ya, itu. Daripada ngambil di Cina, mau di Jepang sama. Kualitasnya baik mana tuh? Emang kenapa sih Pak kalau kita ngambil atau kerjasama dengan perusahaan semacam Cina atau Jepang, menurut Pak Kusnanto kenapa Pak? Iya, nah itu gimana? Kalau perusahaan Jepang kan sudah kualitasnya sudah bagus, jelas. Kalau Cina kan belum kelihatan tuh. Ya. Makanya kalau kita membuat sendiri kan kita bisa. Oke. Ya, bisa ditingkatkan. Ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Kereta api kita ini ya. Oke, baik Pak Kusnanto, kita sudah menangkap. Mungkin kita juga sudah cukup tahu ya, dalam proyek pembangunan kereta api cepat ini membutuhkan dana berapa Pak? 5,5 miliar. Itu sebuah dana yang sangat besar. Kalau masalah pemilihan antara kenapa Cina, kenapa nggak Jepang, itu harus tanya ke Presiden Jokowi ya. Iya, itu sudah ditentukan. Dan kita harus bekerja sama dengan pihak asing karena memang 75% ya pihak swasta Cina yang kemudian menanggung biaya dan selebihnya dari PT KCIC sendiri. Tapi mungkin bisa dijawab langsung oleh Pak Hanggoro, Pak. Terima kasih Pak Kusnanto. Ya. Saya sependapat dengan Bapak. Nanti di dalam konsorsium ini kami juga akan menyiapkan satu agreement untuk membangun fabrikasi di Indonesia. Jadi Inka akan kita ajak, industri-industri yang terkait juga akan kita ajak. Supaya ada transfer teknologi dari Cina ke Indonesia. Jadi kuncinya dari Pak Kusnanto kan itu. Itu sudah dalam program. Artinya nanti dalam 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, kita akan memiliki teknologi itu. Dan sudah dalam pembicaraan, nanti untuk pasar ASEAN dan lain-lain, itu akan diberikan kepada Indonesia. Kita siap untuk menjadi pabrikan kereta cepat. Memang masih di bawah dari bawah China Railway-nya, tetapi teknologi itu harus kita miliki. Oke, baik. Pak Hanggoro, ini masih menanggapi terkait dengan proyek kereta api cepat ini. Dari beberapa poin-poin yang sudah sempat disampaikan Pak Dharma dan juga kritikan dari masyarakat, kemudian kita melihat bahwa mengapa proyek kereta api cepat ini kesannya dilakukan terburu-buru atau diputuskan terburu-buru, Pak. Apalagi ternyata setelah groundbreaking ada polemik seperti ini, ada keinginan untuk pemerintah memberikan jaminan, namun dari pihak pemerintah justru tidak ingin memberikan jaminannya. Kalau dibilang terburu-buru, kami ini kan mendapat penugasan berdasarkan peraturan Presiden nomor 107 itu tentang kereta api cepat. Kami mendapat penugasan untuk mengelola kereta cepat ini. Kami berusaha untuk memenuhi semua peraturan prosedur yang berlaku. Dan kami mencoba untuk memenuhi semua ketentuan yang berlaku. Ada suratnya Bapak Menteri Perhubungan 21 Oktober dan kita berusaha untuk memenuhi ini. 100% kita berusaha untuk memenuhi ini. Artinya, kalau dibilang terburu-buru, enggak juga. Karena ini menyampaikan secara normatif. Tapi bukan desakan dari Presiden sendiri bahwa proyek ini harus segera jalan, begitu Pak? Kalau peraturan Presidennya kan memang ini kereta cepat harus ditargetkan selesai 2018, beroperasi 2019. Ya kami berusaha proaktif untuk mengajukan prosedur persyaratan yang diberlakukan. Tapi Pak, kemudian kita masih ada kekhawatiran nih Pak. Ini kemudian kepastian hukum seperti apa kemudian yang dicari oleh baik pelaku bisnis dalam proyek ini supaya kemudian proyek ini betul-betul berjalan dengan lancar. Ini kan yang dibutuhkan itu kan sebetulnya Pak. Karena kan takutnya gagal gitu. Tapi kan pasti baik pihak bank maupun orang yang memberikan pendanaan ini kan pasti juga butuh kepastian juga Pak. Ini seperti apa mungkin bisa dijelaskan? Tadi yang kami sampaikan di awal, yang jaminan kita ajukan itu hanya jaminan kepastian hukum. Artinya kalau ada perubahan hukum yang berdampak kepada kelanjutan dari
kereta cepat ini, kami sebagai swasta minta jaminan. Tapi kita tidak minta jaminan sekarang ini, minta jaminan uang enggak. Kalau nanti terjadi perubahan hukum, ada kebijakan moneter yang mungkin akan terjadi di masa akan datang. Yang berdampak kepada kesinambungan dari proyek ini. Itu yang kita minta dituangkan secara jelas, terinci di dalam perjanjian konsesi antara pemerintah dengan kereta cepat Indonesia Cina. Artinya kalau dari segi dana sendiri aman lah ya Pak ya sebenarnya? Aman. Oke, baik. Artinya kalau terjadi kegagalan karena kami tidak nuntut pemerintah. Oke, baik. Pak Dharma, yang kalau menurut Anda yang harus diwaspadai oleh Pak Anggoro ini apa kemudian ke depannya? Yang paling besar kemungkinan yang bisa menggagalkan proyek ini itu apa? Dari sisi mana ya Pak? Saya kira itu tadi yang pertama saya katakan, yang dari konsorsium BUMN nasional itu kan salah satunya juga ada kereta api, PT Kereta Api. Dan mereka kan juga punya tanggung jawab tetap harus melayani masyarakat, baik itu untuk angkutan penumpang maupun angkutan barang. Nah, kalau menurut saya ya jangan sampai keterlibatan mereka di dalam proyek kereta cepat atau nanti pengelola kereta cepat itu kemudian mengorbankan pelayanan yang regulernya. Nah, ini yang bisa menjadi ganjalan juga kalau nanti di satu pihak masyarakat menuntut pokoknya pelayanan tetap harus bagus, ya pasti mereka harus memilih salah satu, apakah tetap akan terlibat di dalam pengelolaan kereta cepat. Fokus pada itu ya Pak ya? Iya atau tidak gitu, karena itu saya kira tidak bisa dua-duanya. Saya jamin itu pasti nanti akan ada yang dikorbankan. Tapi kalau dari sisi pembangunannya Pak, ini kan sampai 2018 ya, 2019 mulai dijalankan begitu ya kurang lebih ya. Menurut Anda ini yang bisa menggagalkan itu dari sisi apa? Pendananya kan Pak atau masalah perizinan atau apa sebetulnya Pak? Ya perizinan Pak Anggoro tahu, karena Pak Anggoro ini sesungguhnya berpuluh tahun ada di DJKA, ada di perhubungan yang mengurusi KA. Tapi yang paling saya kira adalah satu soal AMDAL. Saya jujur saja ya tol aja berapa kali ambles dengan kecepatan di bawah 100 kilometer. Maksimal ya 120 orang melewati tol itu. Tapi toh bisa ambles. Belum lagi ini nanti kecepatannya begitu tinggi. Oke, takutnya ntar ambles juga gitu Pak. Saya sih. Mudah-mudahan enggak Pak. Ya kita masih ada lagi satu penelpon. Pak Hendrik dari Batam. Halo Pak Hendrik. Selamat siang. Siang Bu. Ya, silakan Pak Hendrik. Ya, jelas Bu ya. Ya jelas, silakan Pak Hendrik. Ya, saya ada beberapa pertanyaan halo. Ya, Iya Pak ditujukan Hendrik, kepada siapa silakan. Pak dan pertanyaannya Ya, apa selamat Pak? siang Bu. Ya, saya ada beberapa pertanyaan dengan mega proyek untuk kita ini ya. Kami yang di Batam sangat setuju sekali karena ibu kota itu harus ditata rapi dengan berlalu lintas gitu. Ya. Oke, singkat saja Pak, kemudian? Ya, yang pertama saya pertanyakan, saya ulangi lagi pertanyaan pertama dari Bapak yang tadi, kenapa harus pakai barang produk Cina? Sementara kita sudah melihat dari sebelumnya, kayak busway yang dikirim dari Cina itu berapa bulan pakai udah hancur. Oke. Nah, kenapa tidak pakai barang-barang dari negara luar kayak Eropa atau Jepang diri? Itu kan produknya lebih bagus. Oke, selanjutnya Pak. Nah, yang kedua, masalah biaya yang 200.000, kan saya rasa itu sangat mahal sekali. Karena apa? Karena ini jasanya jangka panjang. Nah, sementara kayak kalau kita lihat dari Singapura kan memang negara kecil, tapi dia ongkosnya cuma maksimal $3. Oke. Nah, $3 kalau kita kalikan 10.000, Baik. 30.000 berarti kan 30.000. Baik. Coba kosnya dikurangkan, jadi itu Masalah ongkos ya Pak ya? Ya, masalah ekonomi menengah ke bawah mampu Oke. dia untuk menaikkan kereta cepat. Oke, baik Pak. Kami sudah menangkap pertanyaan Bapak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Landstalk. Langsung dijawab Pak Anggoro. Sebenarnya ini sudah pertanyaan beberapa penelpon tadi ya, begitu? Kenapa harus Cina sih Pak? Gitu. Iya. Busway aja mogok. Gitu. Iya. Terima kasih. Yang Pak Hendrik dari Batam ya. Iya. Yang pertama, di dalam konsorsium Indonesia Kereta Api Cepat Indonesia Cina ini ada pihak China Railway, ada pihak China Railway Logistics Corporation yang pabrikan dari
kereta Cina itu. Dan kita berbisnis berkonsorsium untuk katakan 50 tahun. Tidak mungkin Cina akan membuat kereta yang abal-abal. Dan kami sebagai pemrakarsa, kami siap diaudit kalau ada teknologi yang tidak baik. Kami siap untuk melakukan penelitian bersama BPPT. Agar produk yang ditawarkan, produk yang akan dibawa ke Indonesia adalah produk yang number one. Baik. Jadi ini supaya jangan ragu begitu ya Pak Henry. Beda dengan motor Cina, beda dengan yang lain-lain. Yang mereka hanya jualan. Bisa dijamin Pak ya ini pihak Cinanya betul-betul serius. Kan kita tahu ekonomi Cina lagi menurun juga nih Pak. Jangan-jangan di tengah jalan pendanaan macet atau gimana Pak? Kami terbuka untuk diaudit. Baik, Pak Anggoro, satu pertanyaan lagi ini Pak. Nih, misalnya kan dari pihak KCIC meminta jaminan dari pemerintah. Seandainya pemerintah tidak ingin memberikan jaminan, itu informasi terakhir yang kita tahu bahwa pemerintah tidak akan memberikan jaminan apa-apa, begitu karena sistem B2B ini. Begini, yang perlu kami sampaikan kepada semua masyarakat, kembali ini ada proyek swasta. Kondisi saat ini pemerintah tidak mau proyek yang besar ini menjadi utang negara. Diberikanlah kesempatan kepada swasta, 100% swasta. Ya kami sah-sah saja memohon agar kita dapat fasilitas itu. Tanpa jaminan kepastian hukum. Tidak ada bank manapun yang mau memberikan pinjaman. Jadi sebenarnya kita membantu pemerintah untuk menyelenggarakan transportasi perkeretapian. Baik. Saling membantu lah gitu ya Pak. Dharma, singkat saja Pak, ini kita sudah closing ya, udah harusnya kita menutup. Bagaimana Pak? Saya kira harapan begitu Pak. Pertanyaan masyarakat tentang mengapa tidak kereta api sendiri itu sebetulnya lebih menyangkut soal kendaraan yang besar ya. Itu. Tetapi memang saya betul bahwa sekarang ini yang produk-produk teknologi yang Cina yang ada di Indonesia belum proven. Mau Cina aja cuma bertahan berapa tahun. Baja Cina juga kalah dengan baja India. Base-nya juga demikian. Jadi memang ini catatan besar untuk... Mudah-mudahan keretanya enggak kayak gitu. Jadi tolonglah jangan sampai ya kereta api cepat ini. Cina sudah punya pengalaman kecelakaan. Dibandingkan dengan Jepang yang belum pernah. Nah ini juga jadi ada catatan besar. Tingkat resikonya juga lebih besar. Tapi semoga itu tidak terjadi pada proyek kereta api cepat ini begitu ya. Satu hal tadi yang disampaikan Pak Dharma, masalah ambusan. Kita sudah mengidentifikasi ada 5 lokasi yang potensi terjadi kerawanan itu. Dan kita berusaha menghindari itu. Itu pertama. Yang kedua, kereta api cepat ini teknologinya luar biasa. Levelnya 4, tertinggi di dunia. Safety Index level 4. tertinggi di dunia. Kita akan masang banyak sekali sensor. Apa yang terjadi pergerakan tanah, terjadi gempa dan sebagainya. Itu full computerized yang nanti akan langsung merespon supaya tidak terjadi kecelakaan. Sudah diantisipasi ya Pak ya, sudah ada studinya. Terima kasih Pak Anggoro, Pak Dharma Nitya sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Dan demikianlah Lunch Talk hari ini. Jangan lewatkan Lunch Talk yang akan hadir setiap harinya pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Veronica Moniaga dan juga rekan-rekan presenter yang lainnya. Dan akhirnya saya pamit undur diri. Dan saya juga Kevin Enggar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.